Puji nama Tuhan, kita bersyukur berkat Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi keadaan di mana beberapa daerah sudah mengadakan lockdown dan tidak bisa keluar masuk. Seperti kemarin saya lihat ada postingan di Tegal, ada beberapa bus yang mau mudik ke Tegal, tetapi mereka tidak bisa masuk ke Tegal karena sudah di lockdown. Tapi kita bersyukur kalau saat ini kita semua di tempat ini masih bisa beribadah, semua karena berkat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Lembaga Alkitab membuat judul perintah yang baru. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari semulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang suka membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini, minggu terakhir di bulan Maret, yang saya renungkan dari 1 Yohanes pasal 2, itu adalah kasih Allah yang sungguh, atau kasih yang palsu. Kasih Allah yang sungguh berarti sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ingat kalau misalnya kita yang sudah menikah, dulu ketika kita mengejar pasangan hidup kita, atau dulu mantan pacar kita, maka kita mengorbankan segalanya, baik waktu kita, uang kita, bahkan tak apapun dibilang orang, kita nggak peduli. Karena ada kasih yang sungguh itu di dalam diri kita, untuk kita mau nyatakan supaya dia tahu bahwa kita mengasihi dia, kita mencintai dia. Bahkan mungkin dengan membuat puisi, biasanya tidak pernah buat puisi pun ini sudah belajar buat puisi. Atau sampai-sampai menyewa orang lain untuk buat puisi. Saya pernah disewa beberapa sepupu saya, bahkan teman saya, untuk buat puisi untuk pacarnya. Jadi apapun mau dilakukan menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi calon teman hidupnya.
Itu kasih mula-mula, kasih yang ada awal-awal dalam kehidupan kita, yang kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh supaya sidakin nanti gintingnya, nanti biringnya, nanti karoe, nanti nangine, nanti tigane. Itu yang kita perjuangkan. Dalam situasi keadaan sekarang, sebenarnya bisa saja saya buat ibadah di mana saya suka. Seperti Nora, istri saya, dan anak-anak sekarang diungsikan ke kampung orang tua istri saya, kampung orang tua Nora. Karena kita dekat dengan rumah sakit Adam Malik, maka semua keluarga dan jemaat mengatakan ungsikanlah karena ada anak kecil bayi. Maka hari Selasa kemarin saya antar mereka ke sana. Dan Nora tanya, kapan kamu datang ke sini? Saya bilang, minggu ibadah di gereja harus tetap berjalan. Sehingga sejarah akan mencatat, walaupun pemerintah sudah mengumumkan semua ibadah-ibadah itu harus diadakan di rumah masing-masing, tetapi di tempat ini, di gereja ini, mulai dibuka dari tahun 2011 bulan 11, maka saya mengingat belum pernah satu kali pun dalam ibadah hari Minggu itu ditiadakan. Jadi saat ini beribadah di tempat ini, walaupun saya sendiri dan mengadakannya secara live streaming, tetapi ibadah di Gereja Injili Karo Indonesia Jemaat Medan itu tetap diadakan di tempat ini. Kenapa? Ini salah satu bukti bahwa kita mau menyatakan kasih kita kepada Allah, seperti apa yang tadi kita baca dalam hukum Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Bahkan dalam Yesaya pasal 58 ayat 13-14 dikatakan di sana, jadikanlah hari Sabat itu hari yang mulia, hari yang penuh dengan kenikmatan. Maka hari ini adalah hari yang mulia, hari yang penuh dengan kenikmatan. Maka tugas gereja untuk mengajak semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengan kita menaati aturan pemerintah, supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu apakah minggu depan masih tetap kita seperti ini, atau sudah bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tetapi yang mau Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Tadi malam saya baca bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, setelah mereka diperbudak di Mesir, dalam kitab Keluaran. Maka di sana ketika Allah memberikan 10 hukum Tuhan itu, Allah mengingatkan kepada bangsa Israel. Ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka, maka Allah nyatakan apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mendengar firman Allah dan ketika mereka setia melakukan firman itu, maka berkat Allah akan tercurah bagi mereka. Tetapi ketika mereka tidak lagi mau mendengar firman Allah, dan ketika mereka tidak lagi setia melakukan firman Tuhan, maka kutuklah yang akan menimpa mereka. Saya baca banyak begitu postingan orang-orang menulis firman-firman Tuhan dalam status-status di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Lebih banyak itu yang laku sekarang ini adalah Mazmur 91. Puji Tuhan, orang ingat firman Tuhan. Sampai ada yang mengatakan, jangan lagi lah pakai comot-comot Mazmur 91 itu. Kenapa? Karena penyakit sampar itu Tuhan yang buat, Tuhan yang berikan, Tuhan yang nyatakan kepada bangsa-bangsa. Karena mereka membuat kejahatan yang luar biasa. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pendeta-pendeta Tuhan, anak Tuhan yang mati? Betapa kejamnya kalian, betapa sadisnya kalian, dikatakan sampai mengatakan bahwa mereka pun kena penyakit sampar, itulah yang datang dari Allah. Maka saya katakan, mungkin banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga terinfeksi, terpapar virus corona, COVID-19. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa mereka kena tulah dari Allah. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Kalaupun ada orang yang pegang Mazmur 91, tetapi jangan lupa ketika kita pegang Mazmur 91, bahwa Allah akan melindungi dan menjagai orang yang melekat kepadanya, yang berseru kepadanya, yang tinggal di dalam dia, dan firman-Nya tinggal di dalam orang tersebut, itu yang melekat.
Bukan hanya mengatakan bahwa penyakit sampar, penyakit menular tidak akan menimpa engkau. Ular kalajengking akan kau injak. Tetapi kalau kita tidak melekat, tidak akan ada artinya. Judi-judikah, narkoba coba-cobakah, bohong tetap berbohong. Bagaimana mungkin kita bisa melekat dan kita katakan bahwa aku mengasihi Allah? Jadi kenapa Allah izinkan terjadi COVID-19? Virus corona yang membuat semua, bahkan dunia, takut, cemas. Kita bukan tidak takut, tapi kita harus berhikmat. Sebab Amsal katakan, ketika ada celaka, musibah, bencana, maka kita harus menghindar dari celaka itu. Kalau enggak, kita konyol. Bukankah Tuhan juga berkata, ketika tulah itu akan menimpa bangsa Mesir, dan di situ bangsa Israel, maka Allah memerintahkan mereka supaya mereka mengoleskan darah anak domba. Dan ketika darah anak domba itu dioleskan, maka mereka harus diam di rumah mereka. Stay at home. Dan ketika mereka diam di rumah mereka dan darah anak domba itu yang melindungi mereka sehingga tulah kematian itu tidak menimpa mereka. Kita mau merayakan Paskah tanggal 10 bulan April. Seharusnya kita merayakan Paskah, tapi kita tidak tahu apakah kita bisa merayakan Paskah nanti bersama. Tetapi kenapa menjelang Paskah ini terjadi virus corona? Supaya kita melekat kepada darah anak domba tadi, supaya kita berdiam di rumah, supaya kita tetap melakukan semua aktivitas kita. Bukan saya katakan jangan keluar. Saya pun seringkali keluar, karena tidak mungkin saya di rumah terus. Karena banyak kegiatan aktivitas yang harus saya kerjakan juga untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Tetapi tetap berhikmat, jaga jarak dengan orang lain, pakai masker, tidak sembarangan, sampai di rumah cuci tangan, ganti pakaian. Kita harus menjaga diri kita. Kita tidak takut dengan segala sesuatu. Kalaupun kita saat ini dipanggil oleh Tuhan, kita nggak bisa berkata jangan dulu, tunggu dulu Tuhan. Pak. Ini yang mau Tuhan ingatkan, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Orang-orang yang sungguh mengasihi Allah, sehingga ketika kita merasakan betapa luar biasa segala masalah dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan dunia mengalami. Dan saat ini adalah mau bulan Paskah. Kita mau merayakan Paskah. Adakah darah anak domba yang menjadi pelindung dalam hidup kita? Adakah kita berdiam di rumah, berdoa, memuji, menyembah Allah, menangis untuk bangsa kita, untuk dunia? Ini yang mau Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa orang yang mengasihi Allah itu seperti apa. Maka mari kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 17 tadi dikatakan di sini. Ayat 15 saya ulangi untuk kita, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan di sini bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia. Tapi kita masih hidup di dunia. Bisakah kita tidak mengasihi dunia sedangkan kita ada di dunia? Kasih kepada dunia, firman Allah katakan di sini bahwa dunia ini yang sudah mengatur kita. Dunia ini yang sudah mengendalikan kita. Dunia ini yang sudah mengambil peranan penting dalam hidup kita. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi firman Allah. Memang kita perlu dunia selama kita ada di dunia. Tetapi di sini yang Tuhan mau katakan adalah kita hidup di dunia,
Kita perlu dunia, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan segalanya yang ada yang baik di dunia ini. Karena tidak semua jahat di dunia ini. Apakah itu politik dan lain sebagainya. Tetapi di dalam semua itu Tuhan mau supaya kita mengutamakan Dia, supaya kita melekat kepadanya, supaya kita melakukan kehendak Allah. Di ayat 17 tadi dikatakan. Kalau kita mengasihi dunia, kita lebih mengutamakan uang pada hari Sabat Tuhan. Miris kita ketika saya lihat bukan hanya di postingan tetapi langsung di berita. Ketika di Amerika Serikat sebelum mencapai di atas 10.000 orang yang terinfeksi virus corona, terpapar virus corona, maka orang-orang muda di sana mengatakan bahwa mereka tidak takut virus corona. Sehingga mereka berpesta pora, mereka pergi ke pantai. Sehingga banyak orang yang terpapar karena diri mereka. Mereka pulang ke rumah, kena orang tua mereka, kena nenek mereka, kakek mereka, ibu mereka, ayah mereka. Orang lebih mengutamakan apa? Orang lebih mengutamakan dunia daripada Tuhan. Di hari Sabat Tuhan begitu banyak juga anak-anak Tuhan mengendalikan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengendalikan dia. Isang anak kami ke Kabanjahe, pas pula kami ke Kabanjahe, jadi kami cari gereja lah, ibadah di Kabanjahe. Bukan saya katakan tidak boleh. Tetapi yang utama itu apakah ibadahnya atau jalan-jalannya ke Kabanjahe, baru cari tempat ibadah di sana. Atau kita berkata, pekerjaan ada, sekali-sekali nggak ibadah nggak apa-apa lah. Dan banyak pula orang berkata, yuk dia itu setia beribadah kepada Tuhan. Toh hidupnya mencuri juga. Berbohong juga. Maka dikatakan di sini taat kepada firman Allah itu bukan hanya satu-satu, tetapi bagaimana kita supaya taat kepada firman Allah itu pada firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Yang ada di dalam firman Allah dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya bagaimana mungkin? Aku bukan malaikat, aku bukan Tuhan. Itu banyak pernyataan orang. Tetapi ini yang mau Tuhan katakan kepada kita. Saya pernah berkata kepada adik saya, apakah dunia pada saat ini lebih baik daripada pada zaman Sodom dan Gomora? Pada zaman Abraham. Apakah dunia saat ini lebih baik pada zaman Nabi Hud? Ketika kota Niniwe mau dihancurkan. Apakah dunia saat ini lebih baik? Dan kalau kita selidiki, tidak. Tetapi ketika Allah menghancurkan Sodom dan Gomora, ketika Allah mau menghanguskan atau menghancurkan kota Niniwe, karena di sana orang-orang tidak lagi takut dengan dosa, orang terang-terangan melakukan dosa, tidak lagi takut kepada Tuhan, tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan kasih palsu yang kita berikan kepada Tuhan, maka kasih yang sungguh-sungguh itu adalah kita mau taat sama firman Allah. Boleh kita bekerja mencari uang, boleh kita mencari uang, tetapi jangan comot-comot firman Tuhan. Mana yang kita suka itu yang kita lakukan, yang nggak kita suka kita nggak mau lakukan. Luar biasa sekarang. Bahkan ada hamba Tuhan pun berani terang-terangan melakukan perselingkuhan dan tidak takut-takut. Walaupun orang tahu, dia tidak lagi takut. Bukankah luar biasa zaman ini? Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Ini yang dikatakan. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada kita, bahwa semua, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik anak muda maupun anak-anak, maka dikatakan di sana orang yang melakukan firman Allah itu adalah dia mengasihi sesamanya. Dia mengasihi saudaranya. Dia tidak membenci saudaranya. Tidak ada lagi kebencian dalam hati kita sebagai orang percaya. Maka firman Allah katakan, Tuhan Yesus berkata, ketika dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid dalam Injil Matius, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana? Jika engkau tidak bisa mengampuni saudara,
maka Bapamu di sorga pun tidak akan mengampuni dosa. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan tadi bahwa melakukan firman Allah itu yang pertama adalah kasih. Kasih kepada saudara berarti hati kita harus bersih. Bahwa hati kita itu tidak ada kebencian, tidak ada akar pahit, tidak ada kemarahan kepada siapapun. Kepada siapapun. Apalagi kalau kepada orang tua kita. Firman Tuhan tidak mengatakan di sana kasihilah saudaramu yang baik. Tetapi dikatakan di sana kasihilah saudaramu. Berarti kita harus mengasihi saudara kita dengan segenap hati kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum yang utama. Mengasihi Allah berarti kita juga mengasihi saudara kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita baca tadi di ayat 7 sampai ayat yang ke 14, maka di sana dikatakan, hai engkau bapak-bapak, hai engkau anak-anak, hai engkau anak muda. Maka di sana ditekankan tentang kasih. Jadi kalau masih ada akar pahit, ada dendam, ada sakit hati dalam hidup kita, maka kita tidak akan tenang, kita tidak akan damai sejahtera dalam hidup kita. Ada orang bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tidak ada batasnya, saudara. Dia sudah sering kali menyakiti hatiku, mengandung kaget kau. Tetap mengasihi, mengampuni. Ini sekarang yang begitu banyak membuat orang sakit. Kenapa? Karena manusia hanya mau memuaskan hatinya. Manusia mau menghakimi orang lain sesuka hatinya. Padahal jelas dikatakan tadi di sini, aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, aku menuliskan kepadamu, hai anak-anak muda. Karena kamu mengenal Bapa, aku menuliskan kepada kamu, supaya pengenalanmu akan Bapa itu nyata dengan kasihmu. Kalau kita mengenal Bapa, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti kita harus menyatakan kasih kita, kasih Bapa itu kita si kelengi kala, kita mengasihi orang lain. Yang saudara tapi mohon baca lembah teta. Iya nanti siang wah. Kisah aku mulai ke rumah. Kenapa? Merepet lalap, merawat lalap, marah terus. Sehingga kecil ada persoalan dalam rumah tangga menjadi besar. Kenapa? Karena akar pahit, kepahitan disimpan selalu di hati. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, melakukan firman Allah atau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, itu adalah ketika kita mengasihi orang lain. Jadi kalau kita mengasihi orang lain berarti seperti apa yang disarankan oleh pemerintah, kita mengisolasi diri kita. Bukan berarti kita nggak mengasihi orang lain, tetapi kita mengisolasi diri kita, artinya menjaga diri kita. Sering cuci tangan, kalau kita bersin, kalau kita batuk, jangan dekat dengan orang lain. Kalau kita berbicara jarak 1 meter, 1,5 meter, bahkan 2 meter. Itu situasi saat ini, supaya orang lain tidak terimbas. Kalau kita terkena atau kalau kita terinfeksi ataupun tidak, kita harus menjaga diri kita. Bukti lagi kita mengasihi orang lain pada saat ini adalah ketika kita berdoa untuk orang-orang lain, untuk saudara kita, untuk teman kita. Bukti kasih kita saat ini adalah bertanya kepada teman-teman kita yang membutuhkan, sebab situasi mungkin mereka tidak bisa kemana-mana. Beras rumah pilihan ini, kelam teku kami kita. Aku mengasihi engkau, tapi kita nggak peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Peran gereja mengantisipasi, mendoakan, menanyakan jemaat-jemaat, orang-orang, saudara-saudara seiman khususnya, keluarga kita, saudara kita yang berkekurangan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita tolong. Jangan pula di tengah-tengah situasi keadaan saat ini, kesempatan pula masker yang tadinya harga 20.000, 24.000 dijual 200.000. Itu bukan kasih. Uang itu akan menghancurkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh adalah, mari kita lihat ayat yang ketiga, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Sama seperti apa yang dikatakan tadi di ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Kalau saudara dan saya mengikuti keinginan dunia ini, maka kita akan lenyap. Kita akan lenyap. Usaha, pekerjaan, cara, pelayanan, dan lain sebagainya, kalau cara dunia yang kita ikutkan, lenyap, walaupun itu atas nama pelayanan. Tapi kalau kita ikutkan cara Tuhan, kita mengasihi, kita nyatakan kasih itu. Ada tindakan, ada kenyataan. Yang kedua, mari kita lihat ayat ketiga, dikatakan di sini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nangis. Tetapi setelah pulang, keluar dari ibadah, keluar dari gereja, tadi rubat kindahira sendara, rubat kami. Kalau tadi berantem sama orang lain, berantem juga. Kalau tadi biasanya keluar dari mulutnya caci makian, hinaan, keluar juga. Jadi dikatakan di sini, ketika kita mengasihi Allah, ada tandanya. Tandanya yang kedua adalah ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain, maka yang kedua adalah supaya itu dimateraikan, supaya itu nyata dalam kehidupan kita, maka dikatakan di sini tanda yang kedua bahwa kita mengenal Dia, yaitu menuruti perintah. Allah tapi aku nggak taat sama perintah Tuhan, maka di ayat 4 dikatakan, kita bisa lihat Alkitab kita masing-masing, maka bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan dikatakan di sana bahwa engkau pendusta kalau tidak melakukan perintah Allah. Perintah Allah itu bukan ayat-ayat yang kita comot. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita nggak baca terus. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan menimpa engkau. Bagi siapa? Bagi mereka yang melekat kepadanya, yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 15, jelas dikatakan di sana apa? Orang yang melekat kepadaku, akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang melekat kepadaku, maka dia akan berbuah, akan ada kasih yang sejati. Tetapi kalau dia tidak melekat padaku, Tuhan Yesus katakan, maka dia akan kering dan dia akan dibakar. Jadi saudaraku, melakukan firman Allah berarti menuruti firman Allah. Bagaimana kita bisa menuruti firman Allah atau melakukan firman Allah jikalau kita tidak suka baca firman Tuhan?